刚刚。 Halo guys, bertemu lagi bersama channel Global Movie. Pada kesempatan kali ini Mimin akan merangkum seluruh alur cerita film nostalgia dari Om Jackie Chan yang berjudul Who Am I. Seperti biasa, sebelum ke alur cerita filmnya, Mimin ingatkan agar selalu dukung channel Global Movie dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita simak video alur ceritanya. Film diawali, suatu hari di pertambangan bawah tanah Afrika Selatan terlihat ada dua orang penambang keluar dari suatu gua. Para penambang lain pun buru-buru menyiram mereka berdua dengan air. Kemudian salah satu dari dua penambang tadi memberikan sebuah batu meteor yang berhasil mereka temukan. Dari dalam gua, batu meteor tersebut langsung dibawa ke tempat penelitian. Selesai diteliti dan dikonfirmasi bahwa batu itu memiliki sebuah energi khusus. Salah satu petugas lalu membawanya ke kantor pusat penelitian, tapi di tengah jalan tak lama kemudian berita tentang batu misterius itu tersebar. Sekelompok tentara bayaran CIA terjun dari pesawat untuk menjalankan sebuah misi mengambil batu meteor di sana. Satu persatu mereka segera mempersiapkan perlengkapan misi, dan inilah dia Jackie Chan. Ia adalah salah satu agen asal Hong Kong yang ikut dalam misi tersebut. Setelah menunggu selama 2 hari, akhirnya rombongan mobil target mereka datang. Setelah misi berhasil, mereka bergegas membawa batu serta 3 orang ilmuwan tersebut ke pesawat. Di saat semua berkumpul, komandan pasukan yang bernama Morgan bersama 2 anak buahnya datang. Morgan memberitahu bahwa misi sudah selesai, mereka semua kini boleh kembali ke Amerika. Pasukan Jackie Chan pun pulang. Namun di tengah jalan mendadak pilot dan kopilot pesawat itu keluar dari ruang kemudi lalu terjun meninggalkan mereka. Beberapa hari semenjak kejadian itu, di markas CIA sedang diadakan rapat membahas hilangnya para pasukan Jackie Chan dalam perjalanan pulang dari misi di Afrika Selatan. Di sana ternyata juga ada Morgan, tapi bukannya mendukung pencarian pasukannya yang hilang, Morgan justru malah mengatakan kalau para pasukan Jackie Chan telah berkhianat dan tak perlu diselamatkan. Selesai rapat, Morgan bertemu dengan seorang jenderal bernama Sarman. Waktu jabat tangan ia diam-diam memberikan selembar kertas bertuliskan bahwa rencana telah berhasil. Dari sini barulah ketahuan kalau semua kejadian yang dialami oleh pasukan Jackie Chan itu adalah rencana busuk mereka berdua. Di sisi lain, Jackie Chan masih selamat. Ia diselamatkan oleh suku pedalaman Afrika Selatan. Saat mau pergi, kepala suku bersama beberapa penduduk datang karena Jackie Chan tidak bisa bahasa Afrika. Ia berusaha pelan-pelan memahami apa yang kepala suku katakan. Ketika kepala suku tersebut bertanya siapa namanya, Jackie Chan bingung, dia lupa siapa nama dan dari mana asal-usulnya. Jackie Chan di situ hanya bisa mengatakan Who Am I. Mendengar ucapan Jackie barusan, sang kepala suku malah menyenangkan nama Jackie Chan adalah Who Am I. Beberapa hari kemudian, orang-orang suku pedalaman memberitahu Jackie Chan kalau mereka menemukan ada sebuah pesawat serta 8 mayat di dalam pesawat itu. Mayat-mayat tersebut memakai baju sama seperti yang digunakan Jackie Chan waktu pertama kali para suku pedalaman menemukannya di dalam hutan. Sesampainya di sana, ingatan Jackie Chan sekilas muncul. Namun dia masih tetap tak juga bisa mengingat siapa nama mereka. Malam hari saat sedang menonton tarian, ada desa, beberapa orang mengajak Jackie Chan pergi ke atas tebing. Dari kejauhan terlihat ada beberapa cahaya bergerak. Ketika Jackie Chan melihatnya menggunakan teropong, ternyata cahaya itu adalah cahaya dari mobil-mobil yang sedang balapan. Jackie pun merasa sangat senang. Akhirnya dia bisa bertemu dengan orang-orang kota. Dia pasti bisa minta tolong pada mereka mengantarkannya kembali pulang. Keesokan harinya, Jackie Chan berterima kasih pada 3 sahabat suku pedalaman.
Selama ini mereka telah mau merawat dia dengan baik. Ia lalu mengucapkan salam perpisahan dan pergi. Setelah berjalan cukup jauh, Jackie Chan melihat salah satu mobil balap mogok. Di samping mobil itu dia kaget kenapa ada seorang pria yang sekarat. Ternyata pria tersebut baru saja digigit ular beracun waktu lagi benerin mobilnya. Jackie Chan pun segera menolongnya. Sementara adik pria tadi yang bernama Yuki berusaha berteriak meminta bantuan pada pembalap lain. Tapi tak ada orang yang mendengar teriakannya. Karena putus asa, Yuki memilih kembali ke mobil. Pas balik dia kaget melihat Jackie Chan lagi makan kaki kakaknya. Biar si Yuki percaya, Jackie Chan lalu menunjukkan kalau yang lagi dia punya adalah tanaman obat untuk mengobati luka di kaki kakaknya. Tapi akibat efek samping tanaman bisa membuat saraf-saraf kaku lidah Jackie Chan jadi tidak bisa ngomong lancar. Selesai menolong kakaknya Yuki, Jackie Chan pun memperbaiki mobil balap yang rusak. Saat mobil bisa menyala, mereka bertiga kemudian bergegas tancap gas melanjutkan balapan. Karena berhasil memenangkan balapan tersebut, akhirnya para wartawan mewawancarai dan memfoto Jackie Chan untuk berita di koran. Keesokan harinya Morgan ditelepon oleh Jenderal Sherman. Di telepon itu Jenderal Sherman marah kenapa bisa ada salah satu agenda kemarin masih hidup. Ia memberitahu bahwa ada berita di koran tentang Jackie Chan yang berhasil memenangkan sebuah balapan. Jenderal Sherman lalu menyuruh Morgan menangkap Jackie Chan bagaimanapun caranya. Ketika sedang berada di rumah sakit, seorang wartawan bernama Christina datang menemui Jackie Chan. Christina pun menjelaskan kalau setelah memenangkan perlombaan kemarin, Jackie Chan kini jadi sangat terkenal. Ia terus membujuk Jackie Chan agar bersedia diwawancarai sebagai bahan artikel majalahnya. Tapi Jackie Chan menolak. Di ruang pemeriksaan, dokter menjelaskan bahwa akibat benturan keras di kepalanya, Jackie Chan mengalami amnesia. Pak dokter di situ menyarankan Jackie Chan pergi ke kantor polisi untuk menanyakan identitasnya di sana. Selesai pemeriksaan dan waktu berjalan keluar, di tengah jalan, Jackie Chan melihat 3 orang pria mencurigakan. Saat berjalan semakin dekat, terlihat salah satu dari mereka seperti akan mengeluarkan pistol. Namun tiba-tiba Yuki pun mengagetkan Jackie Chan gara-gara ada warga sipil. Maka mereka semua pun tidak jadi bertarung. Pas Yuki pergi, ketiga orang tersebut menghampiri Jackie Chan lalu memberitahu kalau mereka dari CIA menyampaikan pesan bahwa atasan mereka ingin menemuinya untuk menceritakan tentang masa lalu Jackie Chan. Ketika bertemu, ternyata atasan yang dimaksud adalah Morgan. Karena lupa ingatan Jackie Chan jadi tak bisa mengenali atasan yang telah mengkhianatinya itu. Morgan di situ menceritakan semua masa lalu Jackie Chan sebagai tentara bayaran CIA. Tetapi dia juga berbohong soal penyebab kecelakaan pesawatnya. Setelah tahu tak ada yang selamat selain Jackie Chan, Morgan lega. Dan setelah tahu Jackie Chan sekarang sedang amnesia, Morgan jadi punya rencana agar bisa memanfaatkannya. Merasa Morgan bisa membantu mencari informasi tentang masa lalunya, Jackie Chan pun meminta nomor telepon Morgan. Di tempat lain, para anak buah Morgan membawa ketiga ilmuwan peneliti batu meteor ke meteor sebagai sumber tenaga listrik. Awalnya mereka bertiga menolak dengan alasan penelitian masih belum selesai dan efek dari percobaan nanti juga bisa membuat kerusakan lingkungan yang cukup besar. Tapi anak buah Morgan terus-menerus memaksa mau tak mau para ilmuwan hanya bisa menurut. Di tengah penelitian, batu meteor itu meletup. Di kantor polisi, Jackie Chan mencoba bertanya pada salah satu polisi tentang identitasnya, tapi polisi malah ngomel-ngomel karena dia lagi sibuk. Atasan si polisi yang tidak sengaja melihat sadar kalau Jackie Chan ada dalam daftar buronan CIA. Atasan itu pun segera memanggil polisi tadi dan menyuruhnya menahan agar Jackie tak pergi. Tidak lama kemudian, beberapa anggota CIA datang menangkap Jackie Chan. Jackie Chan kemudian dibawa ke suatu tempat. Seketika dia teringat kalau dulu pernah ke sana bersama rekan-rekannya waktu pertama kali menerima misi. Di sebuah ruangan, salah satu anggota CIA terus-menerus menginterogasi tentang misi di Afrika Selatan. Tapi Jackie Chan sama sekali tak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga membuat CIA itu kesal lalu langsung menghajar Jackie Chan. Terus pas mau dibawa ke penjara, Jackie pun akhirnya melawan. Saat berhasil keluar dari sana, Jackie Chan pergi ke hotel tempat di mana dia menginap. Di sana dia bertemu dengan Christina lagi. Christina masih berusaha membujuknya agar mau diwawancarai. Dengan terpaksa Jackie Chan mengatakan kalau dia bersedia diwawancarai asalkan Christina mau bayarin taksinya. Karena dia lagi tidak megang duit sama sekali. Tanpa pikir panjang, Christina setuju. Namun diam-diam ada seseorang sedang mengawasi mereka berdua. Di dalam kamar hotel waktu Jackie Chan mengemas barang-barang, beberapa orang diam-diam masuk ke kamarnya. Di luar, Christina mendadak didatangi oleh seorang pria. Pria itu mengaku sebagai polisi kemudian memaksa menggeledah barang-barangnya. Di tengah penggeledahan, salah satu rekan mengabarkan kalau Jackie Chan berhasil kabur. Mereka berdua panik dan memborgol tangan Christina ke sebuah mobil, lalu pergi mengejar Jackie Chan.
Sementara itu Jackie Chan yang berhasil lolos, dia melihat Christina lagi mencoba masuk ke dalam mobil di mana dia diborgol. Jackie Chan mengira bahwa mobil itu punya Christina. Ia segera mencegat dan menyuruhnya menyalakan mobil. Sedangkan Yuki yang baru saja sampai hotel bingung kenapa Jackie Chan kelihatan lagi buru-buru banget. Yuki pun menghampiri mereka. Di tengah kejar-kejaran mobil, Jackie Chan malah kejebak pasir. Tak lama kemudian orang-orang tadi datang tanpa pikir panjang. Yuki yang memang adalah seorang pembalap langsung mengambil alih kemudi. Setelah berhasil lolos dari kejaran para anak buah Morgan, mereka bertiga akhirnya bisa beristirahat. Christina lalu bertanya kenapa orang-orang tadi mengejar. Jackie Chan di situ dia menjawab kalau dia sama sekali tak ingat dan tak tahu apa-apa. Ia hanya bisa menunjukkan 6 paspor berbeda atas namanya. Di salah satu paspor tersebut ada sebuah kode. Waktu Christina meminta bantuan rekan kantornya buat meriksa, ternyata kode itu adalah nomor telepon dari suatu gedung. Jackie Chan bersama Christina pun pergi ke sana. Di depan gedung mereka berdua terus mengintai. Jackie Chan lalu menelepon Morgan dari telepon umum restoran. Di telepon, Jackie Chan menceritakan bahwa dia berhasil menemukan petunjuk tentang lokasi markas orang-orang yang selama ini selalu mengejarnya. Dan sekarang dia sedang mengintai gedung mereka. Mendengar ucapan Jackie Chan, Morgan kaget karena dia bersama Jenderal Sherman sekarang sedang berada dalam gedung itu. Morgan kemudian meminta menunggu sampai anak buahnya datang menyelamatkannya. Ia juga bilang pada Jackie Chan agar jangan pernah mempercayai siapapun selain Morgan. Selesai menelepon, Morgan buru-buru memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Jackie Chan di depan gedung secepat mungkin. Saat kembali, Jackie Chan melihat tap rekaman dalam tas Christina berkedap-kedip. Ketika diperiksa rekaman tersebut, terlihat seperti alat penyadap. Ia menduga alat itu merekam pembicaraan Jackie Chan dengan Morgan tadi. Waktu Jackie Chan memeriksa barang-barang di dekat telepon umum, dugaannya benar. Di balik lampu sudah dipasang sebuah alat penyadap. Jackie Chan sangat marah, bahkan pas dia memeriksa kameranya, ternyata itu bukanlah kamera asli melainkan sebuah pistol. Merasa sudah terpojok, Christina akhirnya mengaku bahwa dia sebenarnya juga adalah agen CIA yang sedang menyamar. Mendengar jawaban tersebut, Jackie Chan malah tambah emosi karena selama ini dia seperti dipermainkan. Waktu lagi marah-marah, anak buah Morgan datang Jackie Chan, lalu diam-diam masuk ke dalam gedung. Sementara itu Christina yang ternyata benar-benar adalah seorang agen CIA bersama pasukannya terus memantau gedung tersebut. Di dalam gedung, Jackie Chan sampai ke suatu ruangan tempat Morgan, Jenderal Sherman, serta seorang pengusaha berkumpul di sana. Ia mendengar semua pembicaraan mereka tentang batu meteor yang berhasil Morgan dan Jenderal Sherman mencurinya dari tim Jackie Chan waktu di pesawat dulu. Morgan bersama Jenderal Sherman telah bersekongkol menyabotase kecelakaan pesawat timnya untuk mencuri batu itu. Dan dia juga baru menyadari kalau ternyata orang-orang yang selalu mengejarnya selama ini adalah anak buah Morgan. Ketika ada seorang penjaga datang, Jackie Chan segera bersembunyi di atap ruangan. Dari atas sana dia melihat ketiga ilmuwan sedang dipaksa memberikan disk berisi hasil penelitian tentang batu meteor. Kemudian si pengusaha meminta semua orang pergi, dia tidak mau pin rekening banknya kelihatan. Hingga hanya tersisalah si pengusaha berdua dengan Jenderal Sherman saja. Karena loading transfer uang sebesar itu memakan waktu cukup lama, mereka pun memilih pergi menikmati minuman sambil menunggu. Saat semua pergi, Jackie Chan turun lalu diam mengambil disk penelitian. Pas mau pergi, Jackie Chan mendadak dapat ide. Dia nekat mengubah rekening tujuan transfer duit 500 juta US dolar milik si pengusaha itu bukan ke rekeningnya Jenderal Sherman, tapi malah ke rekening donasi panti asuhan anak-anak terlantar. Waktu proses transfer berhasil terus mau pergi, tiba-tiba ada seorang pelayan masuk nganterin kopi. Dengan panik, Jackie Chan bilang kalau dia adalah penjaga di sana dan biar dia saja yang mengantar kopi tersebut. Semua orang di sana pun baru sadar kalau pelayan tadi pasti adalah Jackie Chan. Pasti dia jugalah yang telah mengacaukan transaksi mereka. Morgan bergegas memerintahkan semua anak buahnya berpencar mencari Jackie Chan ke seluruh penjuru gedung. Ketika di ruangan hanya tersisa si pengusaha dan Jenderal Sherman, Jackie Chan muncul. Saat anak buah Morgan datang, Jackie Chan berlari kabur sampai ke sebuah gudang. Pas lagi sembunyi, dia melihat ada dua orang datang. Setelah berhasil mengalahkan mereka, ternyata salah satu orang itu adalah Morgan. Morgan di situ terus berusaha meyakinkan bahwa dia ada di sana sedang menyamar untuk menjalankan misi menyelamatkan Jackie Chan, serta menghentikan transaksi di penelitian batu meteor tadi. Awalnya Jackie Chan percaya, ia lalu memberikan pistol dan disknya pada Morgan. Namun ketika akan pergi, Morgan malah menodongi pistol ke arah kepala Jackie Chan. Tapi saat Morgan ingin menembak Jackie Chan, ternyata pistol itu sudah disetting oleh Jackie Chan. Lalu Jackie Chan pun mengeksekusi Morgan di sana. Tetapi datang lagi anak buah andalan Morgan dan mengejar Jackie Chan.
Sedang hangat-hangatnya saat lari ke atap gedung, Jackie bertemu dengan dua orang anak buah andalan Morgan. Akhirnya karena Jackie Chan tetap tidak mau ngasih disk penelitiannya, salah satu anak buah Morgan itu dengan sombong mengatakan kalau dia bisa ngalahin Jackie Chan dan ngambil disknya cuma dalam waktu 30 detik doang. Kalau gagal maka gantung saya di Monas. Mendengar ucapan tersebut, Jackie Chan hanya tersenyum sambil mengatakan bahwa tidak semudah itu Bambang. Kemudian pertarungan babak pertama pun dimulai. Di ronde pertama Jackie Chan berhasil menang. Melihat kemampuannya, anak buah Morgan yang satu lagi merasa tertantang sambil mengatakan boleh juga nih bocah. Ia lalu minta gantian dan pertarungan babak kedua dimulai. Di ronde kedua Jackie Chan lagi-lagi menang. Kedua anak buah Morgan yang tidak terima kalah mereka langsung main keroyokan. Di tengah pertempuran mendadak Morgan datang. Saat diberitahu tas Jackie Chan telah jatuh, Morgan menyuruh seluruh anak buahnya yang berada di bawah untuk mengambil tas tersebut. Jackie Chan akhirnya berhasil mengalahkan anak buah andalan Morgan. Tapi para anak buah Morgan yang lagi-lagi muncul. Jackie Chan di situ terus mencari jalan agar bisa cepat sampai ke bawah. Hingga ketika dia tiba di tepi gedung, Jackie Chan memberanikan diri melompat. Sesampainya di bawah, Jackie Chan berusaha secepat mungkin mengejar Morgan yang berhasil membawa kabur tasnya. Namun sayang Morgan sudah lebih dulu pergi menggunakan mobil. Di tengah keputusasaan tiba-tiba Christina datang mengendarai mobil kecil. Ia kemudian memberikan tumpangan untuk mengejar Morgan bersama-sama. Karena tidak punya pilihan lain, Jackie Chan terpaksa ikut naik. Christina lalu memerintahkan semua pasukannya mengiring Morgan agar mengarah ke jembatan. Merasa sudah sangat terpojok, Morgan masih saja mencoba berbohong dengan menjelaskan kalau dia juga adalah seorang anggota agen CIA yang sekarang sedang menyamar. Tapi Christina udah tahu kalau Morgan bohong. Akhirnya semua telah benar-benar berakhir. Selesai menangkap Morgan, seluruh anggota CIA berpencar mencari disk penelitian batu meteornya. Padahal disk tersebut selama ini ada dalam kantong jaket Jackie Chan. Yang dibawa Morgan hanyalah tas berisi paspor saja. Saat Christina bertanya pada Jackie Chan di mana disknya berada, ia dengan santuy menunjukkan di situ. Tapi ketika diminta, Jackie Chan langsung membuangnya ke laut. Lalu berkata bahwa manusia harusnya bisa lebih menghormati alam. Pas mereka berdua mau pisah, Christina bertanya akan pergi kemana Jackie Chan. Mulai sekarang Jackie Chan pun menjawab dia akan kembali ke Afrika. Film pun berakhir. Oke guys, itu dia keseluruhan alur cerita film dari Om Jackie Chan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan ikuti terus channel ini hingga Mimin upload video selanjutnya. See you next video, bye bye.